Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Milfalah dengan NPM 20170511072. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah basis data dari pertemuan yang pertama sampai yang terakhir. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari basis data itu sendiri. Nah, basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah mudah dalam pengelolaannya. Nah, melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Nah, terus ada istilah-istilah yang biasa digunakan dalam basis data. Yang pertama itu entitas. Nah, entitas itu misalnya kita mau membuat data sebuah mahasiswa, jadi kita punya sebuah entitas mahasiswa gitu. Misal kita buat entitasnya nama kita mau nyimpan data nama-nama kota, nanti kita bisa bikin nama entitasnya itu kota gitu. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, terus ada fieldnya itu adalah kolom dari satu entitas gitu. eh Misalnya ada data mahasiswa, terus ada isinya, fieldnya itu ada nama mahasiswa, jenis kalimat mahasiswa, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Terus ada record. Nah, record adalah kumpulan isi elemen elemen data yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Nah, itu record. Terus SQL-nya atau Structured Query Language ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database-nya. Bisa kita memasukkan datanya, menghapus, dan seterusnya. Terus ada query. Nah, query ini seperti membuat sebuah table, kita menggunakan perintah SQL untuk membaca dan menulis pada basis data gitu. Terus selanjutnya ada primary key. Nah, primary key ini adalah kode unik yang terdapat uh, pada table-table tertentu buat ini untuk memberikan perbedaan sebuah tabel dengan tabel yang lainnya gitu. Terus ada foreign key, ini adalah uh, foreign key itu diambil dari primary key dari apa apa table yang lain gitu. Terus ada relasi. Nah, relasi ini hubungan sebuah entitas gitu. Misalnya mahasiswa bisa berrelasi dengan jurusan karena mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari jurusan tersebut. Nah, mungkin seperti itu secara gampangnya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi soal mengenai ini relasi. Terus ada ERD. Nah, ERD itu kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Nah, nanti itu sebuah model yang menjelaskan hubungan antar data gitu dalam basis data. Nah, terus ada eh, relasi-relasi dalam RD ini. Nah, relasinya itu ada yang pertama itu relasi kardinalitasnya. Ini seperti misalnya yang pertama itu one to one. One to one itu artinya misalnya satu data hanya boleh memiliki satu data saja, seperti itu. Hanya misalnya uh, ada data mahasiswa dan juga ada data KTP, ada data ada data universitas gitu. Misalnya mahasiswa hanya boleh uh, berkuliah di satu universitas saja. Nah, itu relasinya one to one nantinya. Terus ada one to many. Nah, misalnya mahasiswa ini boleh berkuliah di banyak universitas sekaligus gitu. Nah, itu bisa one to many atau uh, many to one. Itu sama saja ini. Terus ada many to many. Nah, ini misalnya uh, banyak mahasiswa bisa berkuliah di banyak universitas gitu. Nah, dan seterusnya. Sebenarnya yang one to one ini yang ini
untuk lebih jelasnya harus memang menggunakan tabel gitu untuk menjelaskannya. Terus ada yang kedua, ada opsionalitas. Nah, opsionalitas ini seperti namanya itu sebuah data, misalkan um, ada relasinya itu opsional, itu ada yang tidak harus gitu, ada yang harus gitu. Terus ada penggunaan foreign key. Nah, jika kita menggunakan foreign key di suatu data, artinya kita membuat relasi sebuah data tersebut dengan sebuah data yang lain, sebuah tabel yang lain gitu. Terus ada subtype. Nah, subtype ini pengelompokan sebagian entitas dari suatu entitas tapi yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, subtype ini merupakan kelas yang mewarisi atribut dari pelaku dari kelas supertype, serta mungkin juga berisi atribut dari pelaku lain yang khusus. Nah, subtype bisa disebut dengan chat class. Nah, misalnya kita mempunyai entitas bangunan gitu. Nah, di entitas bangunan itu ada rumah gitu sebagai subtype-nya, ada gedung gitu sebagai subtype-nya itu. Nah, yang gedung dan rumah itu termasuk subtype. Nah, terus ada supertype nih. Nah, supertype itu yang bangunannya itu. Entitas yang parent-nya gitu. Nah, itu untuk supertype juga termasuk. Terus ada transferability. Nah, transferability itu uh, artinya setiap entitas yang berrelasi dengan entitas yang lainnya itu saling berpengaruh. Terus ada non transferability, yaitu kebalikannya saja. Terus ada normalisasi data. Normalisasi data ini agar data kita itu lebih mudah diolah dan lebih efektif gitu. Nah, normalisasi data ini biasanya itu digunakan di dilakukan. Yang pertama itu misalnya 1 NF dulu, kalau datanya belum terkelompok dengan benar, kita lakukan 2 NF, terus 3 NF dan seterusnya. Nah, tapi biasanya 3 NF ini sudah mencapai yang diinginkan gitu. Terus selanjutnya ada MySQL gitu. Nah, ada 3 jenis query dalam MySQL ini. Yang pertama itu DDL, terus DML, terus DCL. Nah, yang DDL itu ada create, drop, dan alter. Nah, create ini sudah jelas untuk membuat database ataupun table. Terus yang drop ini untuk menghapusnya, terus alter ini untuk mengeditnya atau mengubah gitu. Terus ada DML. DML ini ada insert, update, dan delete. Nah, insert ini untuk memasukkan data ke dalam tabelnya gitu. Yang tadi kita membuat tabelnya, di sini kita memasukkan data ke dalam tabelnya. Ini untuk update data dalam tabelnya, itu untuk delete data dalam tabelnya gitu. Update ini biasanya digunakan untuk mengedit ya. Terus ada DCL. Nah, DCL ini ada beberapa. Revoke untuk memberikan izin tertentu untuk tabel ke grup tertentu, atau bans. Terus ada bans untuk melarang izin dari grup maupun user. Terus ada revoke untuk menghilangkan izin. Nah, ini berkaitan dengan izin-izin gitu. Terus selanjutnya ada join. Nah, join ini fungsi untuk menggabungkan baris dari 2 tabel maupun lebih. Nah, misalnya ada yang pertama itu sebenarnya ada lebih dari 3 ini, cuman di sini saya membuat hanya 3 saja. Ada inner join. Join itu misalnya ada 2 data, misalnya kita ambil yang samanya saja, yang ada di data yang sebelahnya, yang ada di data kanan juga ada di data kiri. Kita ambil yang beririsan gitu. Itu namanya inner join. Terus ada left join. Nah, left join ini kita ngambil yang kiri saja, terus yang right join ini ngambil yang kanan saja. Terus ada fungsi string pada MySQL. Nah, terus ada concat. Concat itu seperti bahasa pemrograman lain ya. Ini untuk menggabungkan string. Terus ada charleng ini untuk menghitung panjang dari suatu string. Terus ada fungsi dari tanggal. Fungsi dari tanggal itu date different, itu untuk menghitung perbedaan tanggal gitu. Terus ada current date. Ini adalah untuk menampilkan tanggal sekarang gitu.
Nah, seperti itu saja untuk apa rangkumannya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah studi kasus. Nah, studi kasus ini saya akan menyimpan misalnya saya adalah eh, akan membuat suatu website gitu. Jadi isi websitenya itu menyimpan semua data mahasiswa, mahasiswanya mengambil mata kuliah apa, mengambil jurusan apa gitu. Saya ingin membuat website pembelajaran gitu dari seluruh dunia. Nah, di sini pastinya saya membutuhkan data negara yang ada, terus ada data provinsi yang ada, terus ada kotanya untuk lebih rinci lagi. Terus selanjutnya ada universitasnya. Terus selanjutnya fakultas, terus ada jurusan, mahasiswa dan mata kuliah. Jadi di sini saya akan menggunakan 8 tabel ini untuk membuat database data mahasiswa ini, data mahasiswa. Terus saya masuk langsung saja saya buat di MySQL. Nah, di sini saya buat database baru. Misalnya saya buat saja namanya mahasiswa UAS. Nah, seperti ini aja. Create. Nah, saya buat tabelnya. Yang pertama itu negara. Kolomnya itu saya untuk kemudahan saya buat dua saja untuk yang ini. Ada kode negaranya dan juga ada nama dari negaranya. Jadi saya hanya butuh dua. Karena ini negara jadi dia tidak butuh jadi saya tidak butuh foreign key gitu, karena di atas negara tidak ada lagi. Nah, di sini saya kode negara pastinya, terus nama negara. Nama negara ini varchar, ini integer, ini panjangnya saya buat 3 saja, ini 50. Terus selanjutnya kodenya saya auto increment saja untuk agar otomatis terisi gitu. Ini varchar 50 sudah saya save. Ini sudah, terus ada yang tadi itu ada provinsi. Saya buat provinsi. Nah, sini saya sudah ketik tadi. Jadi, nah provinsi ini saya butuh nama provinsinya dan juga kode provinsinya. Tapi dia juga provinsinya kita butuh provinsinya dari negara mana gitu. Jadi kita butuh foreign key dari negaranya untuk identifikasi dari provinsinya. Jadi kita butuh 3, yaitu foreign key dari ID negara yang kita uh, yang ada di yang provinsinya ada di sana gitu. Terus ada nama provinsinya juga kode provinsi. Nama provinsi dan juga terus yang tadi kode negara. Nah ya, kode negara tadi 3 kalau nggak salah. Ini varchar, ini saya buat 50 saja nama provinsinya. Terus kode provinsinya juga 3. Ini auto incrementnya untuk yang primary key-nya, kode provinsinya. Save, oke. Terus saya buat lagi, sudah ada negara dan juga provinsi, saya buat kota. Kota itu 3 juga sama seperti provinsi tadi. Kode nama juga provinsinya. Ini 3 varchar, ini 50. Ini integer, ini 3, ini juga. Terus selanjutnya itu auto increment. Buat lagi sudah ada kota, negara, provinsi. Terus selanjutnya universitas ada 3. Universitas nama, kode, juga foreign key. Universitas ini saya buat di bawah kota saja, artinya untuk membedakan dengan yang lain gitu. Misalkan ada nama universitas yang sama, jadi dibedakan dengan tempatnya di kota tersebut, di kota mana gitu. Nah, kode universitas, terus ada nama universitas, terus ada kode kota tadi. Nah, tadi 3, ini 50 varchar, ini 3 increment ya.
Oke, sudah pas, save. Sudah ada kota, provinsi, universitas, fakultas, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Oke. Fakultas, fakultas, fakultas. Ini saya butuh 3 dari universitasnya, kode universitasnya, kode universitas. Oh, saya ada sih kesalahan di sini. Saya edit dulu. Strukturnya kode universitas. Oh, udah benar. Buat di fakultas itu 3. Ini kode universitas. Kode universitas integer 3. Ini nama fakultasnya. Nama fakultas ini varchar, ini kode fakultas ya. Fakultas integer 3, ini auto increment ya. Kode universitas, nama fakultas, kode fakultas, save. Oke. Terus ada jurusannya. Lihat dulu. Oh ya, jurusan sama, saya butuh 3 juga. Kode jurusan, kode nama jurusan, kode fakultas 3, varchar 50, integer 3, auto increment, nama, kode sudah save. Terus setelah jurusan ada mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa itu nama. Saya buat ini dulu saja, mata kuliahnya saja, matkul saja ya, saya singkat matkul. Butuh 3 juga. Matkulnya kode matkul. Terus ada nama matkul, terus ada kode jurusannya. Ini 3, ini varchar 50, 3, auto increment. Kode matkul udah pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Tadi mahasiswanya saya butuh nama, ID-nya, NPM, nama, jurusan yang diambil, sama mata kuliah yang diambil. Jadi saya butuh 4. NPM, jurusan, nama dulu, nama mahasiswa, kode jurusan, kode matkul. Ini 3, ini 3, ini 3, NPM 11 ya. 11, ini 50, varchar. Tapi nanti kita inputnya bukan sesuai itu. Nah, jadi gini. Nah, di sini saya sudah buat semua yang dibutuhkan, semua tabelnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tabel. Nah, di sini saya akan input dulu, insert dari yang negara dulu. Nah, jadi saya insert di sini. Insert into negara. Insert namanya, nama negara dengan valuesnya itu Indonesia ya, yang pertama ya. Indonesia.
Oke, saya lihat kode negaranya 2. Ini 2 karena saya sudah mencoba input sebelumnya untuk mengecek. Jadi ini mulai dari 2 gitu. Ini nggak apa-apa. Terus ada provinsi, SQL-nya, terus provinsi, insert into provinsi, nama provinsi sama kode negaranya. Kode negara, values-nya itu provinsinya Lampung. Misalnya kodenya tadi 2, Indonesia. Go. Gitu loh. Udah, terus kota. Kota, nama kota, kode provinsi. Saya input Bandar Lampung. Ya, kode provinsi ini 1 ya. Oke, 1. Terus ada universitas, saya input juga. Nama universitas ini universitas. Terus ada kode kota, tas Unila. Terus ini 1. Saya input 2 saja. Sama ITERA gitu. Go. Ini ada 2, Unila, ITERA. Kode kotanya, kota yang sama. Kota sudah. Matkul ya. Oh, jurusan saya input jurusan, nama jurusannya, kode universitasnya. Fakultas dulu ya, jurusan, maaf, fakultas dulu. Kode universitas, fakultasnya MIPA. Terus ini 1 ya. Terus ada jurusan, nama jurusan, kode fakultas, jurusan ilmu komputer gitu. Oke. Sudah input. Terus terakhir ada mahasiswanya. SQL-nya saya buat mahasiswa, nama mahasiswa. Oh, ini NPM. Kode universitas, kode jurusan ya, kode matkul. Misalnya NPM saya itu 207.1052. Naufal Anbial Falah. Terus kode jurusan itu 1, kode matkulnya juga 1 ya. Oh, matkulnya belum saya input. Ini saya copy dulu aja, matkul. Nama matkul, kode jurusan benar,
value itu matkul ini saya buat saja basis data. Oke, selanjutnya input mahasiswanya seperti ini. Mahasiswa sudah ada, npm nya ini, namanya ini, kodenya ini, ya sudah. Untuk selanjutnya saya akan implementasikan yang saya buat dua tadi ada di universitas. Saya akan edit gitu. Misalnya saya edit update universitasnya, universitas saya set nama universitasnya saya ganti Universitas Lampung. Terus kondisinya where nama universitas sama dengan Unila ya, Unila tadi. Oke, coba lihat. Nah, ini sudah berubah. Ini untuk yang update-nya. Terus selanjutnya ada delete. Misalnya saya mau menghapus ITERA ini. Maaf. Delete ITERA. Delete from universitas. Terus kondisinya namanya tadi kan ITERA, nama universitasnya itu sama dengan ITERA. Kita go. Oh ya, kita coba cek. Nah, sudah terhapus itu untuk yang delete. Terus selanjutnya saya akan membuat yang diminta itu, sebentar saya lihat dulu. Insert, update, delete, dan juga select. Nah, select ini untuk misalnya saya mau melihat data mahasiswa. Saya input dulu mahasiswanya. Misalnya saya input banyak, insert into mahasiswa, itu ada npm, nama mahasiswa, kode jurusan, kode matkul, terus value nya itu misalnya yang pertama itu naufal ininya dulu, npm nya dulu 201.705.107 3 misalnya. Naufal ini satu juga. Saya copy ini misalnya 4, ini bial, sudah falah. Ini 5 misalnya seperti ini. Nah, ini akan ada 5 data ini. Terus saya buat mengimplementasikan select. Misalnya namanya siapa gitu, misalnya namanya Naufal. Go. Oh, ini lupa ini.
Nama ini nama mahasiswa ya, lupa. Jadi menampilkan itu, atau kita bisa buat seperti ini, warna mahasiswanya yang mengandung unbial gitu. Nah, ada dua nih yang mengandung unbial. Nah, itu untuk selectnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat view ya, view. Misalkan kita membuat view untuk menampilkan nama mahasiswanya dan juga jurusannya saja gitu. Nama mahasiswa sama jurusannya saja. Nah, jadi misalkan nama view itu data jurusan gitu. View data jurusan gitu misalnya. View data jurusan, kita buat S, kita tampilkan yang ini, kita tampilkan itu select, kita pilih select mahasiswa dot nama mahasiswa, terus nama jurusannya ya, jurusan dot nama jurusan, terus dari from dari tabelnya mahasiswa ini, terus tabelnya jurusan, terus kondisinya kan kita mengambil ini saja, mahasiswa dot kode jurusan, jadi sama dengan yang di jurusannya. Nah, jadi kita akan menampilkan nama mahasiswa dan juga jurusannya saja gitu. Kita go, ini view yang sudah dibuat, kita lihat. Nah, data jurusan, V data jurusan. Nah, ini data yang saya punya. Ini kebetulan nama jurusannya sama semua gitu. Jadi ini view-nya. Terus selanjutnya saya akan membuat prosedur. Nah, rutin, add new rutin, nama rutinnya add mahasiswa gitu, add mahasiswa, terus namanya prosedur, terus saya buat prosedur add mahasiswa, bikin dulu and ini misalnya insert untuk menambahkan mahasiswa ya, mahasiswa, insert into mahasiswa, npm nya nama, saya buat ini dulu parameternya dulu. Nah, npm nama, panjangnya tadi itu npm nya 11, namanya 50, terus ada ini varchar, ini integer, ini varchar, ini kode jurusan KJ, kode matkul KM deh, 33 set. Oke. PM values.
ini. Saya cek dulu, saya coba dulu. Nah, saya coba masukkan. Call add mahasiswa. Oh, jadi add mahasiswanya ada di sini. Sudah. Parameternya 0170510765. Namanya Naufal A tahun 1. Coba kita go. Oke, kita coba cek. Nah, ini sudah bisa untuk prosedur yang add mahasiswa. Saya buat lagi untuk prosedur yang delete ya, update ya. Mahasiswa. Misalnya update mahasiswa set nama mahasiswa sama dengan parameternya A misalnya. Ini 50 varchar, ini A nya. Where siswa, nama mahasiswanya sama dengan apa gitu, B. Terus B B ini B50. Berarti untuk update ya. Terus kita coba panggil update. Update call mahasiswa. Siswa. Terus ada namanya, kita ganti dengan N, terus namanya Naufal ya. Coba go. Nah, ini ada sudah berubah, ini untuk update-nya. Terus ada untuk delete, kita buat lagi prosedur baru, delete del saja supaya cepat. Delete mahasiswa dari tabel mahasiswa, kondisinya where misal namanya dengan A gitu, ini A, ini 50 varchar 50 jerdel. Coba, jangan lupa koma. Kita panggil del call del n. Coba. Nah, ini n yang sudah terhapus, berarti fungsi kita jalan. Terus selanjutnya ada untuk select ya. Select kita buat lagi fungsinya select add routine. Select saja namanya. Misalnya kita mau menampilkan select misalnya nama mahasiswa. From mahasiswa.
Terus kondisinya mahasiswanya sama nama mahasiswanya sama dengan like misalnya Nauf Anbial gitu. Kita buat yang mengandung Anbial. Ini saja yang mengandung A, terus ada A gitu. Misalnya jangan ini deh. Kita buat jurusan saja, kode jurusan. Sama dengan angka yang kita masukkan. Coba panggil call cell 1. Nah, ini nama mahasiswanya yang ada di kode jurusan 1. Selanjutnya, nah sudah selesai sepertinya. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.